Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan baik bagi kita. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember. Di hari yang ke-6, kita akan mengakhiri tahun ini kurang lebih 26 hari ke depan, 25 hari ke depan. Kalau kita masih ada sampai pagi ini, karena Tuhan baik, amin. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bernafas, hidup, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita sudah selesai merayakan hari Natal tanggal 5 di Galaxy Mall. Dan sebelum saya menyampaikan khotbah, saya berterima kasih buat seluruh jemaat yang sudah mendukung acara ini, yang sudah berpartisipasi sehingga acara ini bisa terlaksana. Bukan karena kami, karena semua jemaat ada di sana. Amin. Sudah mendukung dalam doa, waktu, kesempatan, dan dana. Kami hamba Tuhan tidak dapat membalas, tapi hamba percaya semua yang kita tabur gak pernah sia-sia. Haleluya. Tuhan pasti memberkati kita semua dan tetap saudara semangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menyaksikan baiknya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca kebenaran ini kerinduan Daud untuk hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Bahkan dikatakan seumur hidup dia ingin dekat dengan Tuhan. Bagi Daud, hal yang terpenting dalam hidupnya bukan harta, bukan kejayaan, bukan keberhasilan. Tapi yang terpenting dalam hidup Daud untuk dekat dengan Tuhan seumur hidup. Amin. Saudara, sepanjang tahun 2025 kita sudah banyak sekali mendengar kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa. Yang sudah membekali kita, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Tuhan. Saudara, waktu yang terbaik dalam hidup adalah waktu yang kita habiskan bersama Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik. Sebab itu Daud mengungkapkan hal ini seumur hidup. Dan setiap kesempatan yang kita pakai untuk Tuhan adalah investasi kita dalam hidup kekal. Jadi saudara, semua kesempatan waktu yang kita pakai untuk memuliakan Dia, termasuk ibadah saudara pagi hari ini, ini adalah investasi kita yang kekal. Dan ini hal yang luar biasa saudara. Sebab itu kalau hari ini saudara ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, masih beri nafas kepada kita, itu artinya Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Dan saudara tahu, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pagi ini saudara. Perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Saudara, karena kesempatan ini mahal. Kesempatan ini sangat berharga. Kesempatan mahal dan berharga. Karena apa? Tidak semua orang ada kesempatan untuk beribadah seperti kita. Tidak semua orang. Ada orang punya kerinduan untuk datang beribadah, tapi terhalang dengan kondisi tubuh yang sakit, sehingga mereka tidak bisa ke gereja. Ada orang yang rindu beribadah, tapi jarak mereka untuk datang ke gereja begitu jauh. Sangat jauh kalau mereka ada di hutan-hutan, di pelosok-pelosok, yang di sana tidak ada gereja. Ada juga orang yang ingin beribadah, tapi keadaan kondisi yang
Tidak memungkinkan mungkin konflik di satu negara, di satu daerah dan negara tersebut. Sehingga mereka tidak bisa beribadah. Bahkan juga saudara, ada orang yang rindu beribadah tapi dilarang. Gak boleh beribadah. Kalau mereka beribadah, mereka akan mengalami aniaya. Dan saudara melihat kan, ada di tempat-tempat tertentu mereka rindu beribadah tapi tidak boleh beribadah. Mereka harus dianiaya. Dan saudara melihat begitu banyak saudara orang-orang Kristen yang dianiaya bahkan mati syahid karena mereka ingin beribadah. Sebab itu kalau kita masih diberi kesempatan hari ini sehat, diberi kebebasan Tuhan untuk beribadah, perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Mari kita melakukan ini dengan setia. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab saya katakan kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sebab apa beruntung? Kesempatan tidak selalu ada. Kesempatan tidak selalu ada. Ingat baik-baik. Kita akan masuk 2025, 26. Akan akhiri 2025. Ingat pesan Tuhan. Kesempatan tidak selalu ada. Artinya kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, pakai sebaik-baiknya kesempatan untuk ada di hadirat Allah. Sebab itu Daud berdoa, dia minta kepada Tuhan. Yang dia inginkan seumur hidup menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Pernah saudara berdoa kepada Tuhan? Tuhan, ini yang saya inginkan. Ini yang saya rindukan Tuhan. Untuk ada di hadirat-Mu, menikmati bait-Nya. Dan ini saudara bisa lakukan di mana saja. Hari Minggu saudara datang beribadah, kita menikmati bait-Nya dan hadirat Tuhan di tempat ini. Tapi saudara juga bisa lakukan di rumah. Di kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara. Sebab itu jemaat, jangan habiskan waktu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan habiskan waktu hanya untuk memuaskan keinginan daging. Jangan habiskan waktu hanya untuk mencari kehidupan jasmani. Karena itu tidak kekal. Yang kita harus utamakan yaitu kehidupan yang kekal. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja dan beraktivitas melakukan segala sesuatu. Harus melakukan hal itu. Karena kita masih di dunia. Tapi itu bukan prioritas utama bagi kita orang percaya. Kalau kita memprioritas Tuhan bagi kita orang percaya, maka Tuhan itu gak pernah berhutang kepada kita. Karena begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah firmankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Dia. Sebab itu kan saudara tahu ayat firman Allah katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara pegang ayat ini, jangan cuma ayat ini menjadi satu ayat hafalan bagi saudara dan saya. Tapi ini janji Tuhan, ini firman, perkataan. Perkataan Tuhan gak pernah sia-sia diucapkan. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau saudara mau mengerti firman. Sebab itu saudara, kesempatan yang ada kita pakai sebaik-baiknya. Karena apa tuh ibu bapak? Hari besok itu bukan milik kita. Hari besok bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kalau toh sampai saat ini kita bisa akan mengakhiri 2025, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan karena kita luar biasa hebat, bukan karena kita segalanya bisa, karena sehat dan segalanya, bukan. Tapi saya katakan hari besok itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Saudara bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan hari ini kita ada. Amsal 27 ayat 1. Tolong ditampilkan. Janganlah memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Perhatikan ayat ini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari besok. Itu sebabnya saya katakan
besok itu bukan milik manusia, bukan milik saya, bukan milik Bapak Ibu, bukan milik saudara yang ada pagi ini, tapi milik Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih berikan kita masuk hari besok, setiap hari kita bersyukur. Dan ini yang menjadi doa Daud. Dia ingin menikmati Tuhan itu setiap hari, seumur hidup. Artinya dia ingin sampai Tuhan kehendaki dia hidup di dunia, dia ingin menikmati Tuhan. Luar biasa. Kalau saudara mengerti kebenaran ini kebenaran yang luar biasa. Yang begitu memberkati kita. Sebab itu Ibrani pasal yang ketiga ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman Allah katakan, kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Sebab itu hati penting. Di dalam membangun hubungan dengan Tuhan itu hati penting. Kita perlu menjaga hati dengan baik. Karena siapa kita itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Dan Tuhan mau kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Jangan kita keraskan hati. Kalau kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Pada hari ini, kalau saudara mendengar firman Allah, bahkan saudara mungkin banyak sekali mendengar firman-firman Allah, di mana kita harus setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kita harus lakukan hal ini dengan benar. Jangan kita menunda waktu, karena kesempatan itu tidak selamanya ada. Tidak selamanya ada. Banyak orang sudah mendengar firman, tapi mereka tidak memakai kesempatan itu dengan baik. Masih mengeraskan hati dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Saudara, banyak sekali kita mendengar alasan-alasan kenapa nggak mau setia ke gereja, kenapa nggak mau ke gereja, kenapa kita nggak mau dekat dengan Tuhan, kenapa? Banyak alasan. Saudara, belum siap karena masih banyak dosa. Pernah saudara mengajak orang ke gereja, lalu orang mengatakan kepada saudara, aduh maaf saya belum siap, masih banyak dosa. Justru karena masih banyak dosa dia harus datang ke Tuhan. Ini seringkali yang menghalangi. Seringkali saya masih banyak masalah, belum beres masalah saya. Nanti kalau masalah saya sudah beres, baru saya ke gereja. Bahkan ada yang katakan begini, aduh masih sibuk, anak-anak masih butuh biaya. Sebab itu saya harus bekerja keras. Kesempatan untuk kerja tidak ada, saya harus kerja. Anak-anak butuh biaya besar. Saya harus butuh kasih sekolah anak, belum makannya mereka, belum kebutuhan sehari-hari. Pernah sudah bertemu dengan orang seperti ini? Saya sering bertemu dengan orang seperti ini. Tapi jawaban saya cuma satu, Tuhan sumber hidup. Amin. Yang memberikan keluarga kita hidup dan memberikan mereka makan bukan karena kita kuat bekerja. Tapi Tuhan. Jangan pernah takut dengan hidupmu, kata firman Allah. Karena hari besok itu Tuhan yang tahu. Jangan saudara memprioritaskan kehidupan untuk saudara mencari kehidupan di dunia ini. Saudara takut dengan anak-anak saudara gelandangan. Saudara takut nanti anak-anak tidak sekolah dengan baik. Saudara takut jangan anak-anak saudara tidak makan dengan bergizi. Sehingga saudara membuang Tuhan. Saudara mengenyampingkan Tuhan. Saudara mengutamakan, saudara bekerja untuk menyenangkan mereka. Padahal saudara tidak tahu bahwa kehidupan kita sepenuhnya itu milik Tuhan. Bahkan keluarga, anak-anak semua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita pun hidup ini adalah milik Tuhan. Saudara masih bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak saudara alasan-alasan orang tidak mau datang beribadah, tidak mau sungguh-sungguh. Bahkan saudara ada yang tidak mau lagi, tadinya setia, nggak mau ke gereja, kenapa? Kecewa.
kecewa kepada sesama jemaat, mungkin tersinggung, ada kata-kata yang mungkin sedikit aja menyinggung karena terlalu sensitif, sampai nggak boleh disentuh sedikit, langsung pecah kayak apa, kristal ya. Duh, Kristen kristal ini luar biasa. Itu orang-orang yang Kristen kristal ini harus bertobat. Dia nggak akan bertumbuh secara rohani. Dia tidak akan menikmati kemuliaan Allah. Tidak akan mengalami Tuhan. Kalau cuma masalah sedikit, sesama jemaat tersinggung, lalu mundur dari Tuhan, datang ke gereja, tapi tidak mau terlibat dalam segala hal. Tadinya mau layani, tidak mau melayani lagi. Ini luar biasa. Tidak mau ke gereja karena apa? Karena mungkin tersinggung dengan firman Allah yang disampaikan oleh pendeta. Padahal pendeta gak pernah tahu masalah dia. Tapi dia pikir pendeta itu menyampaikan firman menyinggung dia. Padahal firman Allah ini untuk kita semua. Untuk jemaat, untuk pengkhotbah juga. Pengkhotbah itu bukan hebat di depan. Tapi setiap firman itu pedang bermata dua. Untuk saya, untuk yang membawa firman, untuk jemaat. Karena Tuhan mau kita bertumbuh, berubah di dalam Tuhan. Ada yang kecewa. Padahal Tuhan sedang berbicara supaya dia berbalik, bertobat, hidup benar di hadapan Allah. Tapi karena cuma masalah hal kecil aja, dan itu perkiraan gak benar, pikirannya salah, sehingga dia mundur dari Tuhan. Banyak. Mungkin kurang diperhatikan. Bisa kecewa. Paling parah saudara, kalau ada jemaat kecewa dengan pendeta. Ini paling parah. Karena pendeta kan selalu di depan. Nanti kalau sudah dia lihat pendeta itu yang berkhotbah, dalam hatinya dia lagi yang berkhotbah. Ini paling parah. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Supaya setiap taburan firman yang kita dengar itu masuk, tertanam di tanah hati yang baik, bertumbuh bahkan berbuah. Supaya kita akan menjadi anak Tuhan yang baik. Bertumbuh ke arah Kristus. Begitu banyak alasan-alasan bagi kita untuk menolak kita. Membatasi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab itu jemaat, kita akan masuk tahun yang baru, mengakhiri tahun ini. Kalau ada masih hal-hal lama, kehidupan lama, itu masih ada, tinggalkan itu. Harus keluar dengan hidup yang baru. Karena semestinya kita yang sudah ada dalam Kristus, kita ada ciptaan baru. Kehidupan yang lama mestinya gak nampak dalam kita lagi. Tapi seringkali kita ini berkata, Tuhan saya masih manusia, saya masih daging. Karena saya masih hidup dalam daging. Memang kita hidup dalam daging. Sebab itu kan ada firman Allah yang mengatakan, hiduplah dalam roh, jangan dalam daging. Kalau kita hidup dalam roh, maka roh yang akan memimpin kita. Kalau kita hidup dalam daging, maka daging yang akan memimpin kita. Sebab itu anak Tuhan yang sudah dalam Kristus harus benar-benar ada di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, ingat sekali lagi saya ingin katakan, waktu terbatas. Kesempatan tidak selamanya ada. Sebab itu Amsal pasal 55 ayat 6 berkata, tolong ditampilkan. Amsal 55 ayat 6. Amsal 55 ayat 6. Bukan 31 tapi 55. Nggak ada Amsal 55 ayat 6. Oh salah saya ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Aduh ayatnya saya lupa. Saya lupa tulis ayat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi selama Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, cari dia. Oh iya sorry saudara, ya saya. Waktu ditekan gitu keluarnya Amsal. Sudah tersetting. Seperti itu. Jadi maaf ya, ini kan manusia. Tapi jangan sampai salah terus menerus, betul kan? Maafkan saya. Amin. Saudara,
Carilah Tuhan selama ia berkenan. Artinya apa ayat ini? Kalau Tuhan masih berkenan, kita masih diberi kesempatan. Kesempatan kita cari Tuhan. Saudara, saudara tahu, di dalam ibadah, saudara mencari Tuhan, saudara akan menikmati Tuhan. Saudara akan alami Tuhan. Sebab itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus ibadat, datang kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang selalu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saudara ambil bagian dalam pelayanan apa saja. Mungkin saudara pikir saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Saya pemalu, nggak bisa bicara. Saudara, pelayanan Tuhan bukan hanya saudara ada di atas mimbar nyanyi loncat-loncat. Kayak Kesia tuh luar biasa kalau nyanyi. Saya tuh semangat sekali kalau dia nyanyi. Sampai badannya goyang-goyang begini. Luar biasa. Iya betul saudara. Saking sungguh-sungguhnya dia. Amin. Jadi ambil bahagian dalam pelayanan Tuhan. Apapun itu. Saudara mungkin gak bisa tampil. Tapi saudara berdoa. Buat keluargamu. Itu saudara sudah melayani. Berdoa buat seisi rumahmu. Mungkin ada di antara keluargamu yang belum datang kepada Tuhan. Yang belum percaya masih mengeraskan hati. Berdoa buat jemaat Tuhan. Yang saudara yang mungkin ada yang teman saudara yang kurang setia. Saudara berdoa buat mereka. Berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Karena mereka juga masih manusia, banyak kekurangan. Tidak sempurna. Berdoa buat mereka. Kekuatan doa itu dahsyat. Walaupun gak kelihatan. Justru pelayanan yang gak pernah kelihatan ini tuh luar biasa dahsyat. Jangan saudara pikir Tuhan gak lihat pelayanan yang gak kelihatan ini. Berdoa cuma di kamar, gak ada yang lihat. Saudara berlutut menyembah Tuhan, berdoa buat satu orang, berdoa buat satu gereja, berdoa buat hamba Tuhan. Itu kan gak ada yang tahu kan. Kalau saudara berdiri di mimbar berdoa, orang tahu dia lagi berdoa. Tapi kalau saudara melakukan ini di tempat yang tersembunyi, di rumah saudara, di kamar saudara, lalu saudara mengungkapkan dengan isi hati yang tulus kepada Tuhan, saudara tahu ini satu hal yang luar biasa yang saudara-saudara lakukan. Ini pelayanan yang sangat berharga. Pelayanan juga bisa maju itu dukungan dari jemaat. Bukan karena pendeta yang khotbah, yang hebat, yang luar biasa. Nggak ada yang hebat di dunia ini. Yang hebat hanya Tuhan. Itu semua dukungan. Sebab itu mari jemaat Tuhan, belajarlah saling mendoakan. Doakan pelayanan. Doakan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada yang melayani. Supaya mereka tetap kuat. Mereka tetap eksis. Mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Karena kalau saudara melihat akhir zaman, firman Tuhan katakan akhir zaman, sepertiga bintang akan jatuh. Apa artinya? Banyak hamba-hamba Tuhan, malaikat Tuhan yang dipakai Tuhan, pelayan Tuhan, itu akan jatuh. Nah, tugas kita umat Tuhan yang tahu, sokong mereka di dalam doa. Topang mereka di dalam doa, supaya mereka bisa kuat melayani Tuhan. Kalau saudara melihat ada hamba Tuhan yang jatuh dan sebagainya, saudara tugas kita menangis dan doakan mereka. Karena mereka manusia. Perlu jemaat, ini yang saya ingin sampaikan. Kalau jemaat melakukan ini dengan benar, maka kedahsyatan Tuhan akan nampak di tempat ini. Ada kegerakan besar yang kita akan lihat. Tuaian jiwa-jiwa. Saudara, akhir zaman firman Allah katakan, tuaian itu sudah menguning siapa. Saya berdoa buat jemaat Tuhan di sini supaya Tuhan memakai kita semua menjadi penuai-penuai. Amin. Mungkin saudara nggak berkhotbah kepada mereka, tapi dari hidup mereka, dari hidup kita, dari perbuatan kita, dari gaya hidup kita, mereka bisa melihat Kristus dalam kita. Saudara bertobat, sungguh-sungguh jangan terlambat. Saudara menabur, saudara menabur untuk kekekalan. Beritakan Injil, hidup kudus dan taat, ini penting. Karena apa saudara? Dalam setiap kesempatan dan ibadah, saudara tahu, kalau saudara sedang beribadah, kesempatan ibadah seperti ini, kita kan lagi bahas ibadah beberapa minggu ini ya.
Saudara tahu dalam ibadah itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk berjumpa Tuhan. Jadi saudara datang beribadah di sini, saudara bukan lihat siapa pengkhotbahnya. Saudara datang di sini karena saudara ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara dalam ibadah kita bisa alami kuasa Tuhan. Saudara tidak perlu hamba Tuhan katakan kepada saudara, mari maju yang sakit di tempat duduk pun saat ini. Kalau saudara percaya Tuhan ada dan kuasanya dahsyat, saudara bisa alami mujizat. Bisa alami kesembuhan. Bisa dipulihkan. Mungkin saudara datang dengan beban, dengan pergumulan hidup, dengan kekecewaan hidup. Dengan luka, batin. Kalau saudara buka hati pagi ini dan izinkan roh Tuhan bekerja menjamah saudara, maka pemulihan itu akan terjadi. Di dalam ibadah kita diarahkan Tuhan untuk bagaimana menjalankan hidup dengan baik. Kita mendapat kekuatan di dalam kita beribadah. Bukankah saudara mungkin pernah mengalami waktu saudara datang beribadah, saudara dalam keadaan lemah tidak berdaya. Tapi setelah saudara berada di gereja memuji Tuhan, mendengar firman, saudara dikuatkan. Ini banyak yang saya alami. Datang seringkali hati ini lemah, hati ini lagi nggak enak. Tapi setelah beribadah, setelah memuji Tuhan, mendengar firman, dikuatkan, semangat itu ada. Alami Tuhan di dalam ibadah. Bahkan saudara, kita harus benar-benar mengalami perubahan hidup. Dan itu bisa terjadi dalam ibadah. Kalau mungkin saudara seringkali hidup saudara kita belum betul. Seringkali firman Allah yang disampaikan, saudara izinkan Roh Kudus bekerja melalui firman Allah. Saudara bisa dijamah Tuhan. Ibadah ini penting sekali. Mengajar kita untuk hidup benar. Kita ditegur oleh firman Allah, oleh kebenaran. Bahkan banyak orang saudara di dalam ibadah dia alami mujizat. Doanya yang selama belum mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan doanya belum dijawab. Pada waktu ibadah dia alami pemulihan, doa dijawab. Hidupnya dibaharui. Sebab itu saudara, dalam kita beribadah, dalam kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ini penting. Sebab itu Mazmur 84 ayat 10, tolong ditampilkan. Mazmur 84 ayat 10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di depan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Saudara melihat apa firman Allah katakan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini saudara bukan hanya sekedar puisi. Tapi ini pengakuan iman, ungkapan hati dari seorang yang merindukan Tuhan. Ungkapan daripada Daud. Di mana dia rindu selalu Tuhan. Di mana saudara, apa yang dia buat bersama Tuhan, dia merasa itu lebih berharga daripada beribu-ribu di tempat lain. Jadi bagi Daud, satu hari bersama Tuhan, ini nilainya sangat tinggi. Sangat berharga daripada beribu-ribu hari di tempat lain, tidak bersama Tuhan. Artinya, Tuhan ini penting dalam hidupnya. Tuhan ini prioritas utama dalam hidupnya. Sebab itu dia rindu supaya hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Karena orang yang hidup selalu memuliakan Tuhan, hidupnya sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Karena apa? Ini membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa yang Tuhan inginkan, yang menjadi prioritas hidup kita orang percaya, hanyalah Tuhan. Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Di sana saudara akan menikmati banyak hal. Saudara akan menikmati hal-hal yang indah. Hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Dan di tempat ini saya percaya pagi ini,
kalau saudara menikmati Tuhan, di tempat ini saudara juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sebab apa? Bersama Tuhan dampaknya kekal. Dampak orang yang selalu bersama Tuhan itu memberi dampak yang kekal, kehidupan yang kekal, bukan sia-sia. Sebab itu kan ayat pokok kita berkata, satu hal yang Daud minta kepada Tuhan, ingin berdiam di rumah Tuhan seumur hidup, menikmati baitnya. Ini kan yang menjadi doa Daud. Dia berdoa. Daud mau ungkapkan yang terbaik dalam hidupnya adalah waktu yang dia habiskan bersama Tuhan. Bukan saya katakan bahwa waktu yang saudara habiskan di dunia itu nggak baik. Baik, tetapi alangkah lebih baiknya, kata Daud. Betapa bernilainya, betapa berharganya Daud rasakan waktu bersama Tuhan walaupun hanya satu hari daripada beribu-ribu di tempat lain. Artinya yang Tuhan mau bagi kita, jemaat Tuhan, mari bangun terus hubungan saudara dengan Tuhan. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Dalam hal beribadah, kesetiaan, saudara harus sungguh-sungguh. Karena saudara, firman Allah katakan, tidak selamanya kita ada punya waktu. Sebab itu ada firman Allah berkata, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Jangan menjadi orang bodoh, orang bebal, tapi orang bijak. Orang bijak, dia dapat mempergunakan waktu dengan baik. Dia memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena dia bijak, dia berhikmat. Tapi orang bodoh, dia tidak mengerti akan hal ini. Jemaat yang Tuhan inginkan, jadilah jemaat yang bijak, yang berhikmat. Yang tahu memanage waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang dahsyat dan mulia yang luar biasa akan selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Pagi ini saya tidak tahu keadaanmu. Saudara datang dengan beban pergumulan, dengan tekanan hidup, masalah, apapun itu. Saudara, pagi ini kalau saudara buka hati, nikmati Tuhan, hari ini juga mujizat saudara akan rasakan. Pemulihan saudara nikmati. Kekuatan saudara akan alami dalam hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan saya percaya kebenaran firman Allah ini akan membangun kehidupan kita lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Haleluya.